Shalom, Shalom. bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang sekali mempelajari kitab melalui pelajaran Selasa. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Membela Kebenaran. Dan kita akan memulainya dan saya akan pimpin dalam doa untuk memukanya. Bapa kami yang tinggi dan punya surga, kami syukur dan terima kasih padamu karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk mempelajari firman. Biar apa yang kami pelajari boleh dapat menguatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari demi hari, dan kita akan meminta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, terima kasih Pak Simon. Pemirsa The Safe Ministry, dalam satu minggu ini pikiran kita dibawa kepada satu sejarah di masa lalu di mana ada beberapa tokoh, beberapa kelompok orang-orang percaya yang berjuang untuk mempertahankan kebenaran yang mereka terima, ya, terang ilahi yang mereka terima, dan ternyata di dalam mempertahankan kebenaran itu tidak mudah, ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, kita berpikir, mungkin saja ada yang berpikir bahwa kalau mengikut Allah pasti penyiksaan, penganiayaan itu tidak akan berlaku bagi kita. Tetapi kenyataan di sejarah di masa lalu itu ada banyak kejadian, ya, bagaimana menderitanya orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran minggu ini, kita coba lihat ayat hafalan kita di Yohanes 3, 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, jadi anak manusia yaitu Yesus, ya, harus ditinggikan. Ini bukan saran, tapi ini sebuah keharusan. Supaya apa? Kenapa harus ditinggikan? Supaya setiap orang yang percaya kepada anak manusia itu beroleh hidup yang kekal. Ya, itu ayat hafalan kita. Nah, ada satu peristiwa, ya, yang menarik. Mungkin kita sangat familiar dengan kata Smyrna, ya. Kalau kita baca di Wahyu dari 7 jemaat, ini adalah salah satu jemaat yang disebut, ya, yaitu jemaat Smyrna. Nah, Smyrna itu terletak di Turki, ya, di Turki modern sekarang ini. Smyrna itu nama kotanya berubah menjadi Izmir, ya, Izmir. Kota kuno ini, ya, berpenduduk kira-kira 100.000 jiwa, ya, pada saat di akhir abad pertama dan kedua. Dan pada saat dulu ketika penguasa Roma kekafiran yang berkuasa dulu, ya, kota ini termasuk loyal, ya, tunduk kepada Roma dan memberikan apa? Memberikan upeti, ya, memberikan upeti. Nah, jadi dikatakan sekali setahun, ya, sekali setahun itu warga Smyrna itu diperintahkan, ya, untuk membakar dupa kepada dewa-dewa Romawi. Jadi artinya diperintahkan harus membawa sajen, ya. Kalau orang Indonesia bilang sesajian, ya, dibawa kepada dewa-dewa Romawi. Tapi ternyata pada waktu abad kedua, rupanya di Smyrna itu ada komunitas Kristen yang berkembang cukup pesat. Ya, kita tahu Turki itu dulu itu adalah salah satu pusat bertumbuhnya agama Kristen, ya. Nah, banyak pada saat itu tuh orang yang sudah memahami ajaran Kristen, banyak yang tidak mau mematuhi, ya, tidak mau mematuhi lagi. Kenapa harus membakar dupa kepada dewa? Nah, salah satu tokoh yang dikenal itu pemimpin gereja mula-mula ada namanya Polikarpus, ya, Polikarpus. Polikarpus itu menjadi martir di kota Smyrna. Dia dibakar, ya, dibakar di tiang pancang. Karena apa? Karena menolak untuk mengkhianati Tuhannya, ya, karena menolak untuk membakar dupa untuk dewa-dewa Romawi. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu melawan, kamu nggak mau membakar dupa untuk dewa Romawi? Dia bilang, 86 tahun aku melayani dia. Dia ini Yesus, Allah, dan Allah tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku bisa berbicara jahat tentang rajaku yang telah menyelamatkan aku? Nah, inilah satu sikap pendirian, satu sikap iman yang kuat, ya, yang kuat dari seorang Polikarpus. Dia katakan 86 tahun. Ya, saya merasakan bagaimana Allah mengasihi saya. Kok sekarang saya harus mengkhianati dia? Itu kira-kira. Nah, berabad-abad,
Ya, banyak ya dalam sejarah banyak pria dan wanita apa dikatakan bersedia mati martir ya daripada apa? Harus melepaskan iman kepada Yesus. Pada minggu ini kita akan dibawa belajar sejarah ya, belajar iman, mempertahankan iman dari beberapa kaum. Ya, ada yang disebut orang-orang Waldensia ya. Lalu ada tokoh Hus dan Jerome ya, bagaimana mereka yang sangat setia kepada Tuhan. Demikianlah pemirsa The Save Ministry menjadi pengantar bagi kita bahwa dalam minggu ini kita akan dipertunjukkan ya bagaimana mempertahankan, membela kebenaran itu. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobi. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu. Dan ada judul yang cukup menarik, dianiaya namun menang. Saya minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan. Iya, saya mencoba mengajak pemikiran kita perhatian kita ke Daniel 7 ayat 23 sampai 25, terutama ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jadi ada kata kunci yaitu menganiaya, ya, menganiaya, berperang melawan, ya. Ada kata kunci yang lain berperang melawan, ya, yang atau mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi, lalu menganiaya orang-orang kudus. Siapa ini? Ada satu kekuatan, ya, ada satu kekuatan yang dinubuatkan oleh Daniel bahwa dalam periode tertentu lamanya selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, ya, bahwa perempuan itu atau jemaat itu kalau kita pakai bahasanya Wahyu 12 ayat 6 ya akan lari ke padang gurun, dikatakan ya, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, ya. Umat Allah dipelihara di padang gurun. Firman Tuhan itu menguatkan mereka. Tapi dikatakan tidak terhindarkan di dalam satu periode tertentu. Selama 1260 hari. Kalau dalam bahasa nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Terjadi selama 1260 tahun. Ya, 1260 tahun. Ada satu masa kegelapan. Ya, di mana umat-umat Tuhan yang mempercayai kebenaran dikejar-kejar, disiksa, dianiaya, ya, dibunuh. Inilah cara setan. Dia menggunakan satu kekuatan yang saat itu berkuasa, yang besar, yang berani menentang yang Maha Tinggi. Dia robah waktu, ya, perhitungan waktu sebenarnya bukan seperti sekarang ketika terjadi pergantian hari misalnya. Dia robah hukum, ya, dia ganti itu hukum yang berkaitan dengan hari yang diasingkan oleh Tuhan. Dan bukan sedikit, ya, bukan sedikit yang mati. Bahkan ada beberapa suku bangsa yang karena mempercayai doktrin yang berbeda dari ajaran kekuasaan kekafiran ini dulu, yaitu suku Visigoth, Vandal dan Ostrogoth. Ini pun lenyap dari muka bumi ini, ya. Ostrogoth diusir dari Roma di tahun 538 Masehi. Lalu berlanjut terus kegelapan ini hingga tahun apa? Tahun 1798 yang kita kenal sebagai Revolusi Prancis, ketika Jenderal Romawi, Jenderal Berthier, ya, mengusir satu kekuatan ini dari Roma, dan tidak terhitung orang Kristen yang mati martir selama periode yang panjang ini. Karena apa? Apakah karena kesalahan mereka? Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Tapi orang-orang yang martir ini, walaupun mereka dalam kematian, mereka menang karena mereka mati di dalam kebenaran. Inilah luar biasanya Pak Simon, kalaupun ya dianiaya. Jadi artinya ketika ini satu pelajaran bagi kita, ketika kita mengikut Tuhan, jangan bayangkan kita tidak akan menderita, kita akan bebas, ya, kita akan bebas dari rencana-rencana jahat setan. Bisa saja, ya. Bahkan kita lihat orang-orang yang martir dulu itu jutaan orang
mati selama periode kegelapan ini, selama 1260 tahun, dari 538 hingga 1798 Masehi, persis 1260 tahun, jutaan orang yang mati dianiaya dalam kebenaran. Tapi mereka menang. Ya, walaupun mereka mati, mereka menang. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Terang Menaklukkan Kegelapan. Mau Pak Tony jelaskan apa yang maksud dengan itu? Kita coba baca Judas ayat 3 dan 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang, ya, tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ngeri ya kalau kita baca ayat ini. Kitab Judas ditulis kira-kira apa? Sebelum tahun 65 Masehi. Ya. Jadi ini diberikan kepada orang Kristen yang setia, ya, supaya apa? Memberikan semangat agar berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan. Karena apa? Karena ada orang tertentu yang masuk menyelusup, ya, yang masuk menyelusup. Jadi memang Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, yang paling berbahaya memang musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Ketika pertentangan kebenaran itu muncul datang dari dalam, inilah paling susah, ya. Ya, dari luar juga susah, tapi apalagi Pak dari dalam. Kita yang misalnya kita sama-sama punya kebenaran yang selama ini sama-sama kita pegang, tiba-tiba harus bertentangan. Ya, dan ternyata ya dikatakan sengaja disusupkan, ya, untuk apa? Menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Waduh, ini luar biasa. Menyalahgunakan apa? Kasih Allah, kasih Yesus itu untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu. Artinya gini, dengan menggunakan nama Yesus, mereka apa? Melampiaskan hawa nafsu untuk apa? Untuk menguasai orang lain, untuk menyesatkan, tapi pakai nama Yesus, ya. Pakai nama Yesus. Jadi hati-hati pemirsa The Safe Ministry. Memang ini praktek di abad pertengahan dulu. Bagaimana praktek-praktek kekafiran membanjiri gereja. Tradisi-tradisi pagan, tradisi-tradisi kafir dikompromikan dengan firman Allah. Dan itu menjadi apa? Bagian dari tradisi penyembahan yang dilakukan oleh gereja. Berabad-abad. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Dulu ada kaum Waldensia, ya, ada kaum Waldensia yang siap, ya, mereka lari ke gunung, pergi ke gunung, mereka berjuang apa? Berjuang untuk mempertahankan kebenaran kitab suci. Mereka percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara mereka, dan mereka percaya bahwa kitab suci lah satu-satunya sumber otoritas mereka, sehingga mereka tidak mau kompromi, ya, tidak mau kompromi terhadap praktek-praktek apa? Praktek-praktek pagan, praktek-praktek kekafiran di dalam penyembahan yang mereka lakukan. Coba kita dalami lagi di ayat yang lain, di Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pemirsa The Safe Ministry, ini adalah kata-kata ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna, ya, jemaat di Smyrna. Mengapa kata-kata ini muncul? Di Smyrna dulu, mereka mempercayai bahwa ada salah satu dewa pelindung di kota itu, ya, di kota Smyrna ada namanya Dewa Dionysos, ya. Dewa ini sebagai dewa perayaan dan dewa kesuburan, ya. Jadi ketika imam-imam Dionysos meninggal, maka sebuah mahkota akan diletakkan di atas kepala mereka ketika apa? Prosesi pemakaman. Lalu datanglah Yohanes, ya, datanglah Yohanes mengontraskan, ya, karena saat itu pikiran mereka sangat
terikat kepada apa itu mahkota terhadap dewa-dewa Dionysius yang meninggal, maka dengan bahasa yang sama Yohanes juga menggunakan bahwa dikatakan apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi yang disampaikan oleh Yohanes di sini yaitu mahkota kehidupan sebagai lambang kemenangan, ya, sebagai lambang orang yang menanggung cobaan, kesulitan, penderitaan dan kematian itu sendiri yang mereka lakukan demi Kristus. Kalau orang-orang kafir di Smyrna dulu itu kalau mati dewanya diberi mahkota, ya, mahkota di dalam prosesi pemakaman mereka, ya. Tapi di sini Yohanes memberikan satu harapan jaminan mahkota kehidupan. Itulah yang memotivasi, ya, memotivasi orang-orang yang menderita oleh karena kebenaran. Termasuk juga, ya, termasuk juga inilah yang menginspirasi kaum Waldensia sehingga mereka berani menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Penderitaan dan penganiayaan itu bagi orang Waldensia pada saat itu bukanlah suatu siksaan hidup, tapi itu adalah satu kemenangan bagi mereka, satu kebahagiaan bagi mereka. Ya, bisa saja kita pada saat ini mengalami pencobaan, tapi mahkota kehidupan menanti kita ketika kita tetap mengarahkan pandangan mata kita kepada apa? Kepada Yesus. Tapi ingat, janganlah kita mengasihi Yesus oleh karena apa? Oleh karena upah yang kita mau dapatkan ini. Tetapi itu adalah apa? Sebagai bentuk kasih kita yang secara otomatis menyambut kasih kita kepada Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Kita akan melanjutkan pengajian kita ke hari Selasa dengan judul keberanian untuk berdiri. Mohon Pak Tobing jelaskan apa yang maksudnya. Ya, keberanian untuk berdiri coba kita perhatikan di Kisah 5 ya, ayat 28 ya sampai 30. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi pada saat itu Mahkamah Agama, ya, imam besar di Mahkamah Agama itu bertanya kepada murid-murid Yesus yang sebagian bukan orang terpelajar ini. Imam ini bilang, kami sudah keras loh melarang kalian untuk apa? Untuk mengajarkan nama itu, ya. Tentu Yesus yang dimaksud, ya. Tapi kamu, ya, Yerusalem ini kamu sudah viralkan nama itu, ya. Dan kamu sekarang bahkan katakan hendak menanggung darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, ingat, Petrus bukanlah orang yang terpelajar. Jadi tidak mudah juga bagi mereka untuk berdiri mempertahankan kebenaran, ya, di hadapan mahkamah agama. Dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini luar biasa, ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini satu komitmen, ini satu sikap iman, ya, sikap iman yang ditunjukkan oleh Petrus dan rasul-rasulnya. Demikian juga lah pengalaman Petrus dan rasul-rasul di Kristen mula-mula itu menginspirasi kaum Waldensia, ya. Kaum Waldensia sebagai kelompok pertama yang apa? Yang akhirnya apa? Mereka bisa punya kitab suci dalam bahasa mereka sendiri, walaupun, ya, tadi dikatakan penguasa dunia saat itu melarang peredaran kitab suci dan melarang orang memiliki kitab suci. Tapi kelompok yang kecil ini, kaum Waldensia yang bersembunyi pergi ini, mereka punya keinginan yang besar untuk punya pemahaman yang utuh terhadap kitab suci. Lalu mereka terjemahkan di dalam bahasa mereka sendiri. Mereka diam-diam salin kitab suci ketika mereka berada di pegunungan di Italia Utara dan Prancis Selatan. Anak-anak muda pada usia dini diinstruksikan oleh orang tuanya supaya apa? Supaya hafal sebagian besar kitab suci. Tim penyalin kitab suci bekerja sama menyalin kitab suci dengan susah payah, dikatakan. Banyak dari antara pemuda Waldensia yang apa? Mereka pergi traveling ke seluruh Eropa sebagai apa? Pedagang yang membagikan kebenaran kitab suci. Jadi mereka berprofesi sebagai pedagang tapi sambil membagikan apa? Membagikan kebenaran firman Tuhan. Beberapa dari mereka bahkan apa? Masuk ke universitas-universitas. Kapan ada kesempatan, mereka bagikan, ya, mereka sharing kebenaran Alkitab suci ini kepada apa? Kepada sesama manusia dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, ya, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Demikianlah mereka merasakan adanya, oh ternyata ada banyak orang yang mencari apa?
mencari kebenaran firman Tuhan ini. Banyak yang membayar kesetiaan dan pengabdian mereka dengan apa? Dengan nyawa mereka. Luar biasa. Ya, jadi bagaimana pengalaman Petrus dan rasul-rasul menginspirasi orang-orang Waldensia. Ya, mereka siap berkorban. Ya, lalu ada satu nasihat baik dari Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Pemirsa The Safe Ministry, tanpa terang firman Tuhan, memang kita akan mudah digoyahkan. Ya, tanpa terang firman Tuhan, kita akan mudah ditipu. Oleh karena itu, mari kita teladani semangat para penginjil dulu, Petrus dan rasul-rasul, dan juga kaum Waldensia, yang dalam kerinduannya, walaupun pada saat itu dunia diselimuti oleh zaman kegelapan, ya, zaman kegelapan di mana firman Tuhan tidak boleh diberitakan, tidak boleh beredar. Tapi Allah gunakan pria dan wanita yang komit terhadap firman Tuhan, yang terus mencari kebenaran Tuhan itu digunakan untuk mengabarkan. Biarlah kita menjadi bagian orang yang selalu komit, yang rindu untuk apa? Belajar firman Tuhan. Demikian pemirsa di Safe Ministry. Terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Bintang Fajar Reformasi. Yang Pak Tommy menjelaskan apa yang dimaksudkan. Kita coba baca Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya. Lalu takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Pemirsa The Safe Ministry, ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain lagi, lalu kita juga tadi belajar sejarah dari tokoh-tokoh reformasi, bagaimana mereka bersuka cita di dalam apa? Dalam firman Allah. Bagaimana mereka senang sekali, bergairah untuk apa? Belajar firman Allah, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, ya. Dan yang penting lagi adalah apa? Mempelajari kitab suci itu bagi mereka bukan tugas yang melelahkan, dan juga bukan suatu aktivitas yang bersifat legal, artinya harus karena peraturan, bukan. Tapi itu karena apa? Karena menjadi kesenangan, ya, menjadi hobi bagi mereka belajar firman Tuhan, bukan karena syarat, bukan karena dipaksakan. Dan ketika mereka belajar firman Tuhan, apa yang terjadi? Mereka diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Wycliffe, ya, Wycliffe salah satu pejuang Alkitab, pejuang firman Tuhan, ya, dia menjadi satu kesaksian, ya, menjadi satu kesaksian yang baik bagaimana dia punya kuasa mengajar dan mengubahkan dari kitab suci. Kitab suci lah yang membuat ia seperti adanya saat ini. Wycliffe adalah orang yang dulunya hidup dalam kegelapan, tapi dia apa? Dia mendapatkan penerangan melalui Alkitab. Pelajaran kitab suci, ya, mempertinggi derajat pemikiran. Jadi siapa yang mempelajari kitab suci, ya, derajat pemikirannya, derajat kehidupannya itu akan semakin naik. Pemikiran emosinya semakin tenang, ya, semakin baik. Kalau memang dia dikuasai apa? Dikuasai oleh Roh Kudus. Tabiatnya akan menjadi lebih halus. Mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat dikatakan apa? Akan membawa pikiran kita ini berhubungan langsung dengan sumber pemberi pengetahuan itu. Luar biasa, ya. Kembali lagi kepada Wycliffe. John Wycliffe ini, dia habiskan hidupnya untuk apa? Menerjemahkan firman Allah ke dalam bahasa Inggris, ya. Ada dua alasan kenapa dia konsisten, komit untuk menerjemahkan. Karena bagi dia Kristus hidup telah mengubahkannya melalui firman. Dan kasih Kristus itulah yang memotivasi dia. Supaya apa? Supaya semakin banyak lagi orang yang mengerti firman Tuhan, ya, di dalam bahasa yang paling banyak diterima oleh orang di dunia itu, ya, yaitu bahasa Inggris. Sebelum Wycliffe,
sedikit sekali kitab suci yang tersedia dalam bahasa Inggris, ya. Oleh karena tidak banyak yang paham, sehingga banyak orang yang nggak mengerti akan firman Tuhan. Ya, mengerikan sekali ya, bahwa jenazahnya digali, dibakar, abunya dibuang ke sungai. Dengan harapan penguasa pada saat itu, ya itulah bentuk kemarahan penguasa pada saat itu, oleh karena ada seorang Wycliffe yang melawan titahnya. Titahnya mengatakan agar Alkitab jangan disebarkan, ini malah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi apa yang terjadi? Sama seperti tersebarnya debu dia, ya tersebarnya debu dia. Demikian juga firman Tuhan semakin tersebar jauh luas, kerjaan Tuhan semakin banyak diterima. Demikianlah Allah menggunakan Wycliffe, si bintang fajar reformasi itu. Pemirsa The Save Ministry, ya, biarlah kisah Wycliffe ini memberi inspirasi bagi kita agar kita tidak takut, agar kita justru semakin semangat untuk membagikan pekabaran firman Tuhan, agar lebih banyak lagi orang yang orang yang dimenangkan melalui firman Tuhan. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobit. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Dihiburkan oleh Pengharapan. Ini suatu judul yang sangat baik. Silakan Pak Tobit menjelaskan apa yang maksudnya ini. Ya, dihiburkan oleh pengharapan, ya. Dulu kembali ke abad pertengahan yang lalu, bagaimana orang-orang percaya itu dulu mengalami kenyataan bahwa mereka ini sebenarnya berada dalam pertentangan besar, ya. Apa sih yang membuat kaum Waldensia itu walaupun hidup terasing, pergi ke gunung-gunung, mereka merasa terhibur? Apa yang membuat Huss dan Jerome, Tyndale, Latimer, dan para martir yang lain itu mereka berani? Satu, iman kepada janji Allah. Mereka percaya kepada janji Kristus. Apa janji Kristus? Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi luar biasa pemirsa The Save Ministry, makanya mereka tidak ada takutnya. Tidak terpikir bagi mereka kematian, kalaupun mereka mati itu adalah keputusan Tuhan, gitu ya. Tapi mereka menemukan kekuatan yang luar biasa menghadapi pencobaan hidup, ya, pencobaan hidup yang mereka alami bukan karena untuk bagaimana mereka memperkaya diri, bukan, tapi karena mereka mau mempertahankan kebenaran. Dan bahkan dikatakan mereka menemukan sukacita walaupun di dalam penderitaan. Ini yang luar biasa. Ya, sulit sekali kita bisa, ya, di kasat mata kita mengatakan ini sebenarnya menderita, tapi mereka bersukacita, ya, bersukacita. Mereka melihat bahwa, ya, kebangkitan Kristus itu sudah mengalahkan maut. Ya, apalagi yang perlu ditakutkan, ya. Apalagi yang ditakutkan bagi mereka itu, sehingga penderitaan yang mereka alami itu bagi mereka itu bukan satu penderitaan, ya, tapi itu apa? Sebagai sukacita. Coba kita lihat di Yohanes 11, ya. Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi ini satu pegangan bagi mereka, satu jaminan. Ya, kenapa harus takut mati? Kan Allah yang hidup. Kan dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Jadi artinya kalau kita mempercayai kepada sang kebangkitan dan hidup itu, artinya kalaupun kita satu waktu mati, ya, sesungguhnya kita tidak mati, bukan dalam arti roh kita gentayangan ke sana kemari, tetapi kebenaran, perilaku, tindakan yang kita buat selama hidup kita itu akan tetap hidup menginspirasi orang lain. John Huss, dia nggak goyah di dalam menghadapi apa? Menghadapi penjara. Ya, walaupun dia diperlakukan tidak adil dan bahkan dia mati. Dia dipenjara, mendekam di penjara berbulan-bulan dalam kondisi penjara yang dingin, lembab, membuat dia demam yang hampir merenggut nyawa dia. Tapi dia merasakan apa? Kasih karunia Allah menopangnya selama berminggu-minggu, ya, sebelum keputusan terakhirnya. Lalu apa? Dia menulis surat. Ya, dia menulis surat di dalam ruang penjara. Dia katakan, dengan tangan saya yang terbelenggu menanti pelaksanaan hukum mati saya besok. Dia masih sempat menuliskan surat yang menginspirasi orang-orang lain agar apa? Agar jangan takut mempertahankan kebenaran. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 23, Rasul Paulus juga memberikan motivasi kepada kita. Dikatakan apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia.
Paulus mengalami sekali dalam hidupnya bahwa Yesus yang memberikan janji itu memang benar-benar setia. Kalaupun dia disesah, mengalami penderitaan, tapi dia merasakan kemerdekaan hidup. Paulus lah yang berulang kali mengatakan merdeka, ya, menjadi orang yang merdeka. Ya, itulah yang menguatkan dia, ya. Janji-janji Allah yang menopang umat jadi masa lalu, demikian juga lah janji itu menopang kita pada saat ini. Jadi pemirsa The Save Ministry, mari kita berkaca kepada tuntunan Tuhan kepada umat-umat Tuhan di zaman dulu. Walaupun mereka menderita, mereka bersuka cita. Mereka melihat kematian bukan akhir dari segalanya. Selama mereka apa? Selama mereka telah mengabarkan Injil dengan benar. Selama mereka telah mempertahankan kebenaran. Biarlah ini menginspirasi kita, pemirsa di Save Ministry. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Tidak terasa, kita akan mengakhiri pelajaran kita selama seminggu ini, dan kami minta Pak Tobing merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa di Save Ministry, ketika kita mengalami hidup bersama kasih karunia itu, dan ketika kita menyerahkan pikiran kita kepada Roh Kudus, tidak ada yang kita takuti. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Biarpun setan berusaha mengaburkan pemahaman kita terhadap kebenaran. Bahkan bukan hanya itu. Ketika kita dihadapkan kepada satu cobaan memilih hidup atau mati, ya, bahkan ketika kita harus mengalami penganiayaan, penderitaan, penyiksaan, ya, tapi ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, para rasul, sama seperti tokoh-tokoh di abad pertengahan, Hus dan Jerome, orang-orang Waldensia, dan yang lainnya, ya, Wycliffe, semuanya yang tidak lagi berambisi untuk hidupnya di dalam dunia ini, yang di dalam pikiran mereka hanyalah kebenaran Allah, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Anak manusia itu memang harus ditinggikan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kita tidak mau hanya kita yang memiliki kebenaran ini. Kita mau kalau kita memang punya kasih, biarpun situasi tidak mendukung, biarpun kita penuh ancaman, kita tetap mau menjadi saksi-saksi bagi Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para penulis, Pak Tobing yang telah menjelaskan dengan jelas bagaimana para reformator kita walaupun menderita tetap setia kepada Tuhan. Dan dialah ini juga menginspirasi kita agar kita tetap setia kepada Tuhan walaupun apapun terjadi dan kehidupan kita. Dan kita akan berdoa tutup yang akan dipimpin oleh Pak Tobing. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran-pelajaran dari tokoh-tokoh yang menginspirasi kami, di mana mereka tidak ada takut sama sekali menghadapi penderitaan, penyiksaan, dipenjara, dipukuli, dikejar-kejar, dibunuh, hanya oleh karena nama-Mu Tuhan. Pastilah mereka punya kehidupan yang benar-benar merasakan bergaul dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami pun rindu. Kami punya kehidupan yang benar-benar dekat dengan Engkau Tuhan. Agar pikiran kami ini Engkau kuasai. Bukan pikiran duniawi yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Berikan keberanian kepada kami selalu untuk membela kebenaran dengan cara yang sangat rohani, yaitu melalui kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemberian kasih karunia-Mu kepada kami yang menyanggupkan kami menerima kebenaran ini Tuhan. Terberkatilah pemirsa The Save Ministry dimanapun berada. Pertemukan kami Tuhan di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini. Biarlah ini boleh menginspirasi kita untuk mengabarkan Injil dan tetap setia kepada Tuhan. Jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat berberkat. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.